Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kembali kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di channel kesayangan kita ini, saya akan menceritakan tentang cerita horor, yaitu Sophie, hantu cantik Belanda yang selalu menemani saya jaga kedai kopi di malam hari. Begini kisahnya. Bekerja di kedai kopi selalu seru untuk dibicarakan, mulai dari ngomongin pelanggan yang kadang menjengkelkan, atasan yang kadang lucu-lucu kelakuannya, sampai ke hal-hal mistis yang kerap terjadi saat kudu jaga malam atau harus jaga malam. Untuk urusan hal mistis, rasanya saya dan hampir semua pegawai di kedai kopi tempat saya bekerja sering mengalaminya. Saya kerja di sebuah kedai kopi di dekat UGM, Jogja. Dulu, sebelum daerah itu menjadi kedai kopi, isinya adalah kebun belukar atau semak belukar yang kerap dihuni para tunawisma atau gelandangan. Barulah pada tahun 2018 awal, lokasi itu dibersihkan dan dibangun sebuah kedai kopi yang sampai sekarang masih eksis. Cerita-cerita mistis selalu hadir di sebuah tempat yang dulunya adalah lahan kosong. Demikian pula yang terjadi di lingkungan saya kerja saat ini. Segala kejadian tak wajar seperti blender yang tiba-tiba menyala sendiri, grinder yang menggiling kopi sendiri, bahkan lampu yang sering hidup dan mati sendiri, selalu dikaitkan dengan penghuni lama yang belum bisa menerima kehadiran kedai kopi tempat saya bekerja. Untuk urusan lampu yang mati nyala, sebenarnya lebih karena listrik sering konslet sebenarnya, tapi ya sudah. Anggap saja yang bikin konslet adalah penunggu kedai kopi. Suatu ketika, kedai kopi tempat saya kerja mempekerjakan penjaga malam. Tugasnya adalah menjaga kedai kopi saat tutup pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat, sampai nanti buka lagi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya yang sangat loyal dan jiwa kesetiakawannya yang tinggi mendambakan wifi, kerap menemani si penjaga malam itu, dan banyak sekali kejadian-kejadian ngeri lucu yang saya alami. Saya pernah bermalam-malam saat wifi atau main internet dibaui tercium bau aroma bunga-bungaan, padahal nggak ada tumbuhan bunga atau tanaman bunga sama sekali di sekitar saya pada saat itu. Memang ada semak belukar di ujung kedai kopi dan berbatasan langsung dengan Kali Code, tetapi semerbak aroma bunga tidak mungkin ada di sana. Kebetulan si penjaga malam memang hobi ngurusin demit atau hantu. Dia bisa ngerasain kehadiran kaum dedemit, bahkan bisa mengusirnya juga kalau memang terlalu mengganggu. Dengan catatan, demitnya masih level rendahan seperti kuntilanak nyasar, tuyul main, atau siluman binatang-binatangan gitu. Saya curhat ke dia seputar wewangian yang saya cium, dan dia memang membenarkan kalau ada arwah mbak-mbak atau noni-noni yang nungguin kedai kopi. Kata dia, selama aromanya wangi, artinya arwahnya baik. Kalau aromanya busuk, berarti arwah jahat. Sialnya, beberapa malam kemudian, aroma yang tercium bukan lagi wewangian, melainkan aroma busuk seperti mayat.
bukan aroma bangkai tikus, karena kalau bangkai tikus saya sudah hafal betul seperti apa baunya. Lebih seperti anyir-anyir dan bau koreng gitu. Saya nggak berani curhat ke si penjaga malam, khawatir malah dijelasin yang seram-seram, dan saya malah tidak berani pulang ke kosan. Di malam yang sama pula, saya mendengar suara tangisan yang kencang sekali dan berkali-kali. Pas saya panggil si penjaga malam, tiba-tiba suara tangisannya menghilang. Si penjaga malam cuma tersenyum sambil manggut-manggut dan lihat ke arah pojokan. Suatu ketika, si penjaga malam pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa karyawan kedai kopi yang juga kerap merasakan aura keberadaan dedemit atau hantu. Si penjaga kedai kopi bilang, memang ada beberapa demit yang menjaga tempat itu. Yang pertama, si arwah noni Belanda yang cantik jelita, yang kemudian iseng kami beri nama Sophie. Kedua, mas-mas bertubuh besar yang menjaga pojokan dekat semak belukar. Dan ketiga, ada anak kecil yang menjaga lantai 2 di kedai kopi. Anak-anak kecil di lantai 2 itu yang paling iseng, kerap lari sana, lari sini, dan lempar banyak hal. Pernah suatu sore, saat manajer operasional sedang ngerjain sesuatu di lantai 2, tiba-tiba lantai 2 memang bukan area pelanggan. Dia dilempari kerikil-kerikil kecil dan membuatnya langsung turun ke bawah karena ketakutan. Suatu malam yang lain, beramai-ramai kami melihat sesosok binatang seperti celeng dengan mata menyala merah dan tubuh gelap muncul dari semak-semak. Untungnya waktu itu kedai kopi sudah tutup dan tidak ada pelanggan. Cuma ada para pegawai yang sedang main internet. Makhluk entah apa itu beramai-ramai kami lempari batu sambil digertak-gertakin, yang benar-benar mengerikan kelihatannya. Setelah mengusir makhluk itu, kami semua bergegas pulang ke kosan masing-masing. Saya sampai di jembatan sebelum perempatan Monjali, malah masih diikuti aroma semerbak mawar. Kasus lainnya lagi terjadi saat kami numpang internetan lagi. Lagi-lagi setelah kedai kopi tutup, setelah blender menyala sendiri, grinder menggiling kopi sendiri, tiba-tiba salah satu pegawai melihat sebuah kursi yang bergerak maju sendiri, persis seperti saat ada orang yang ngerapiin kursi. Hanya saja yang ngerapiin tidak kelihatan. Di malam lainnya lagi, suara benda pecah terdengar dari arah dapur, dan saya cek, nyari sana, nyari sini, sambil merinding, tidak menemukan apapun yang pecah. Tiba-tiba, saya dan seorang pegawai dilempari sesuatu dari atas, benar-benar dilempari dan kena tubuh. Beberapa lemparan mengenai perabotan dapur. Tapi saat dicari apa yang dilempar itu, wujudnya tidak ketemu. Tak tahan dengan peristiwa mistis yang terjadi terus-menerus, maka didatangkanlah pengusir demit pada suatu malam. Bukan dukun, tetapi ahli agama. Beliau mendoakan beberapa daerah yang diduga sumber kedatangan demit. Dan semenjak saat itu, malam-malam berikutnya aman-aman saja. Sayangnya, para demit masih saja bandel dan balik lagi. Sophie masih sering menemani jaga malam, terbukti dari aroma wangi tubuhnya. Konon kata si penjaga malam, Sophie naksir salah satu teman saya. Setelah teman saya resign atau keluar, Sophie beralih ke teman saya yang satunya lagi.
tapi tidak bertahan lama, entah karena apa. Terakhir kali, baru beberapa waktu yang lalu, kata si penjaga malam, Sophie ikut bonceng motor saya pas pulang subuh-subuh sehabis internetan. Dan sampai sekarang nggak tahu di mana, entah ketinggalan di jalan, nemplok di pohon, atau justru di kamar kos saya. Dan ini lagi, liatin proses saya menulis cerita ini, sangat mengerikan. Ya, begitulah cerita tentang Sophie, hantu cantik Belanda, bersama teman-temannya di sebuah kedai kopi yang berada di Jogja. Semoga Anda terhibur dan tidak didatangin hantu Sophie. Terima kasih dan sampai jumpa.